Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Desi minta tolong Mbak Dewi untuk pimpin teman-temannya berdoa. Kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan Mbak Dewi pimpin doa. Ya teman-teman, duduk di tempat duduk siap. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru ya atau bab baru mengenai apa itu. Saya akan coba share screen di sini. Kita akan membahas mengenai keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia akan belajar di sini karena tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah menganalisis analogi keseimbangan dinamis model Haber dengan benar. Kemudian yang kedua nanti setelah kalian mempelajari modul ini, mempelajari materi ini bersama saya, kalian bisa menganalisis harga tetapan keseimbangan dengan benar. Kemudian untuk yang pertama saya akan jelaskan atau gambarkan janji keseimbangan kimia itu apa sih ya. Yang pertama pastinya kalian pernah pergi ke pusat perbelanjaan atau mall ya, sama ibu mungkin atau sama teman-temannya. Ya, di sana kalian pasti akan menemukan yang namanya tangga berjalan atau eskalator. Ada tangga naik ya, atau eskalator naik dan ada eskalator turun. Di sini ketika laju orang yang naik ke atas sama dengan laju orang yang naik turun ke bawah, ya eskalator naik dan eskalator turunnya sama lajunya, maka di sini akan terjadi yang namanya kesetimbangan. Kira-kira kalau dalam kimia kesetimbangannya itu seperti apa sih? Kalian lihat coba ini video ini. Ini video apa coba Mbak Titin? Air yang sedang mendidih, Bu. Kira-kira apa yang terjadi di sana, Mbak? Airnya naik ke atas, tapi tidak keluar. Oh, tidak tetap bisa keluar. Kenapa, Mbak? Tidak bisa? Iya, tetap di dalam panci. Oh iya, ada tutupnya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, betul sekali, bagus Mbak Titin. Ini ada proses perebusan air, tapi wadahnya saya tutup. Ketika wadah tersebut ditutup, ketika air menguap, uap airnya ini akan menempel pada tutup dan akan terjadi proses kondensasi. Kan? Air menjadi air kembali. Airnya akan turun lagi ke panci, tidak akan kemana-mana, di situ terus. Laju antara proses air menguap dan uap air berubah menjadi air lagi, itu kalau misalkan lajunya sama, disebut sebagai keseimbangan dinamis. Oke, sekarang bagaimana nih? Hal tersebut bisa terjadi pada reaksi kimia. Yang namanya reaksi kimia pada umumnya seperti ini. Ya, ini familiar sekali. Tanda panahnya cuma satu ke arah kanan. Ini adalah pembakaran dari metana. Metana. Kalau pembakaran pasti butuh oksigen ya, menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksinya ketika sudah jadi hasil seperti ini, tidak bisa kembali lagi menjadi produknya. Jadi ini namanya adalah reaksi satu arah atau tidak dapat balik. Disebut juga reaksi irreversible. Coba bedakan dengan reaksi berikutnya. Nah, kira-kira kalau dari sini, bedanya apa dengan reaksi yang di atas, Mbak Ningsih? Untuk yang reaksi di atas ini tanda panahnya satu, Bu. Untuk yang reaksi yang kedua tanda panahnya bolak-balik. Oh iya, bagus sekali. Yang bisa diamati paling jelas, bagus ya Mbak Ningsih. Itu tanda panahnya, Bu. Nah, pada saat ini ada biji besi, direaksikan dengan gas hidrogen, akan membentuk besi dan uap air ya. Tapi ketika sudah menjadi besi dan uap air ini, hasil dari reaksi yang sebelumnya ini, biji besi dan hidrogen itu bisa membentuk kembali pereaktannya, walaupun secara lambat ya. Nah, ketika laju antara pembentukan besi dan air, uap air,
dan laju pembentukan dari biji besi dan hidrogen itu sama lajunya, maka di sana terjadi yang namanya kesetimbangan dinamis. Reaksi seperti itu disebut juga dengan reaksi reversibel atau reaksi dapat balik karena terjadi dalam dua arah. Yang ini tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini berdasarkan hukum kesetimbangan yang dikemukakan oleh Cato Maximilian Guldberg dan Peter Wage. Nah, sekarang dari hukum ini kita akan coba aplikasikan ke dalam reaksi kimia. Kira-kira nanti jadinya tetapan kesetimbangan yang dibentuk itu seperti apa? Seperti ini kira-kira, nak. Kalau kalian punya reaksi yang di atas ini, bisa dilihat ya. Reaksinya ini ada gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen. Koefisiennya jangan lupa karena kita juga pakai koefisien menghasilkan ini NH3 ya. Maka tetapan kesetimbangannya untuk persamaannya bisa diperoleh dengan rumus konsentrasi sebelah kanan atau produk di sini adalah NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya. Berapa koefisiennya di sini, nak? 2, Bu. Oke, pintar. Dibagi dengan konsentrasi sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. N2 koefisiennya 1, ya tulis 1. Tapi angka 1 nggak perlu ditulis ya, nak. Jadi seperti ini. Kemudian konsentrasi hidrogen koefisiennya 3, tinggal ditulis 3 di sana. Kira-kira kalau Bu Desi suruh menyebutkan kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Nanti kalian bisa diskusikan lebih lanjut dengan kelompok yang sudah Bu Desi bikin ya. Nanti kalian silakan diskusikan. Kira ini itu sudah ada dalam LKPD kalian. Nanti kalian juga bisa buka LKPD-nya. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa kirimkan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusinya silakan dirangkum dan dikirimkan ke Google Form yang sudah Bu Desti cantumkan linknya di situ. Di LKPD juga sudah ada. Setelah itu nanti setelah selesai diskusi, kalian bisa presentasikan. Alhamdulillah sesi diskusi sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan presentasi dan sudah dikirimkan juga melalui Google Form yang Bu Desti sampaikan tadi linknya. Monggo, dari kelompoknya siapa? Saya boleh, Bu. Boleh, Bu Dewi, silahkan. Saya, Bu. Menurut saya, pertanyaan yang nomor 1 tadi itu tentang kesetimbangan dinamis ya, Bu. Itu adalah suatu keadaan yang di mana laju reaksi ke arah hasil itu sama dengan laju reaksi pereaksinya. Ya, contohnya itu tadi yang siklus hidrologi sistem peredaran darah yang mempertahankan pH darah manusia ya, Bu. Benar, oke, bagus. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau menanggapi atau mengemukakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, boleh. Jika reaksi dilakukan dalam ruang terbuka, maka jumlah antara pereaktan dan produk itu tidak akan sama. Kalau tidak sama, maka kesetimbangan dinamis tidak bisa tercapai. Begitu, Bu. Oke, ya. Gimana teman-teman yang lain, anggota kelompok lain, ada yang mau menanggapi mungkin? Jawabannya Mbak Titin? Setuju, Bu. Oke. Ya, bagus ya Mbak Titin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nih, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, monggo. Mbak Ningsih. Itu karena fasenya gas semua, jadi untuk K-nya konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 dibagi dengan konsentrasi PCl5. Iya, betul sekali. Kalian semua bisa menyimpulkan dari hasil materi yang sudah saya sampaikan dengan diskusi kelompok ya, bahwa kesetimbangan dinamis itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Bu Desti rasa cukup untuk pertemuan kali ini, Nak. Oke, tetap jaga kesehatan dan stay at home. Dari Bu Desti cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.